Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pecinta nasihat kehidupan, kembali kita berjumpa di kesempatan hari ini. Dan kembali satu kisah penuh haru akan kami persembahkan untuk Anda, yaitu tentang kisah mabrurnya pahala haji seorang tukang sol sepatu yang batal berhaji. Selamat mengikuti. Dikisahkan oleh seorang ulama masyhur di Makkah, Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Al-Mubarak Al-Hanzali Al-Marwazi, atau yang lebih dikenal Ibnu Al-Mubarak. Suatu ketika setelah selesai menjalani ritual ibadah haji, ia beristirahat dan tertidur. Dalam tidurnya ia bermimpi melihat dua malaikat yang turun dari langit dan mendengar percakapan keduanya. "Berapa orang yang datang tahun ini untuk haji?" tanya satu malaikat kepada malaikat lainnya. 700.000 jamaah, jawab malaikat yang satunya. "Berapa banyak dari mereka yang diterima ibadah hajinya?" "Tidak satupun." Percakapan itu membuat sang Abdullah Al-Mubarak bergemetar. Beliau menangis dalam mimpinya. Semua orang-orang ini telah datang dari belahan bumi yang jauh dengan kesulitan yang besar dan keletihan di sepanjang perjalanan, menyusuri padang pasir yang luas, dan semua usaha mereka menjadi sia-sia. Sambil gemetar, ia melanjutkan mendengar percakapan kedua malaikat itu. Namun, ada seseorang yang meskipun tidak datang menunaikan ibadah haji, akan tetapi ibadah hajinya diterima dan seluruh dosanya telah diampuni. Berkat dia, seluruh ibadah haji mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa begitu? Itu kehendak Allah. Siapakah orang tersebut? Sa'id ibnu Muhafah, tukang sol sepatu di kota Dimashq atau Damaskus. Mendengar ucapan itu, Abdullah Al-Mubarak itu pun langsung terbangun dari tidurnya. Sepulang haji, beliau langsung menuju kota Damaskus, Syria. Hatinya bergetar. Sesampai beliau di kota Damaskus, beliau langsung mencari sang tukang sol yang disebut malaikat dalam mimpinya. Hampir semua tukang sol sepatu ia tanya, apakah ada tukang sol sepatu yang bernama Sa'id ibnu Muhafah? "Ada, di tepi kota," jawab salah seorang tukang sol sepatu sambil menunjuk arahnya. Sampai di sana, beliau melihat seorang tukang sol sepatu yang berpakaian amat lusuh. "Benarkah Anda bernama Sa'id ibnu Muhafah?" tanya Ibnu Al-Mubarak. "Betul. Siapakah Tuan?" "Aku adalah Abdullah ibnu Al-Mubarak." Sa'id pun terharu. "Tuan adalah ulama terkenal. Ada apa gerangan mendatangi saya?" Sejenak, ulama itu pun kebingungan bagaimana ia akan memulai pertanyaannya. Akhirnya, beliau pun menceritakan perihal mimpinya. "Saya hendak tahu, adakah sesuatu yang telah Anda perbuat sehingga Anda berhak mendapatkan pahala haji mabrur dan membuat mabrur ibadah haji para jamaah yang lain?" "Wah, saya sendiri tidak tahu. Coba ceritakan bagaimana kehidupan Anda selama ini." Maka Sa'id ibnu Muhafah pun bercerita. "Setiap tahun, setiap musim haji,
saya selalu mendengar suara talbiyah labbaika Allahumma labbaika, labbaika la syarika laka labbaika, innal hamda wa nikmata laka wal mulka la syarika laka. Dan setiap kali aku mendengar talbiyah itu, saya selalu menangis. Ya Allah, aku rindu Mekah. Ya Allah, aku merindu Ka'bah. Izinkan aku datang, izinkan aku datang ya Allah. Oleh karena itu, sejak puluhan tahun yang lalu, setiap hari saya menyisihkan uang dari hasil kerja saya sebagai tukang sol sepatu. Sedikit demi sedikit saya kumpulkan hingga akhirnya pada tahun ini saya memiliki 350 dirham. Cukup untuk saya berhaji. Saya sudah siap berhaji. Tapi Anda batal berangkat haji? Benar. Apa yang terjadi? Ketika itu istri saya hamil dan mengidam. Waktu saya hendak berangkat, saat itu dia ngidam berat. Suamiku, apakah engkau mencium bau masakan yang nikmat ini? Iya sayang. Cobalah kau cari siapakah yang masak sehingga baunya begitu nikmat. Mintalah sedikit untukku. Kemudian saya pun mencari sumber bau masakan itu. Ternyata berasal dari gubuk yang hampir runtuh. Di situ tinggallah seorang janda dan 6 anaknya. Saya mengatakan kepadanya bahwa istri saya ingin masakan yang ia masak, meskipun sedikit. Janda itu diam saja, memandang saya, sehingga saya mengulangi perkataan saya. Akhirnya dengan perlahan ia mengatakan, "Tidak boleh tuan, dijual berapapun akan saya beli." "Makanan ini tidak dijual tuan," katanya sambil berlinang air mata. "Kenapa?" Sambil menangis, janda itu menjawab, "Daging ini halal untuk kami dan haram untuk tuan." Dalam hati saya, bagaimana ada makanan yang halal untuk dia tetapi haram untuk saya, padahal kita sama-sama muslim. Karena itu saya mendesaknya lagi. "Kenapa?" "Sudah beberapa hari ini kami tidak makan. Di rumah sama sekali tak ada makanan. Hari ini kami melihat keledai mati, lalu kami ambil sebagian dagingnya untuk kami masak dan kami makan." Sesenggukan janda itu menjelaskan, "Bagi kami daging ini adalah halal, karena andai kami tak memakannya, kami akan mati kelaparan. Namun bagi tuan, daging ini haram." Mendengar ucapan tersebut saya menangis. Kemudian kembali pulang, saya ceritakan perihal kejadian itu pada istriku. Ia pun menangis. Hingga akhirnya kami memasak makanan dan mendatangi rumah janda tersebut. "Ini masakan untukmu." Uang peruntukan haji sebesar 350 dirham pun saya berikan pada mereka. "Pakailah uang ini untukmu sekeluarga, gunakanlah untuk usaha agar engkau tidak kelaparan lagi." Ya Allah, disinilah hajiku. Ya Allah, disinilah Mekahku. Mendengar cerita tersebut, Abdullah Al-Mubarak pun tak bisa menahan air matanya. "Kalau begitu, engkau memang patut mendapatkannya," ucapnya. Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar. Sungguh luar biasa kisah dari Sa'id ibnu Muhafah tersebut. Dia adalah hanya seorang tukang sol sepatu, tetapi keimanannya sungguh luar biasa. Dia begitu peduli dengan janda tersebut, bahkan dia rela memberikan uang yang telah ditabungnya untuk naik melakukan ibadah haji, untuk diberikan kepada janda tersebut, agar supaya janda tersebut dapat makan dari uang yang halal. Betapa luar biasa hati beliau.
Demikianlah kisah yang sangat menyentuh hati, semoga bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini yang dikutip dari sylvialaura.blogspot.com. Sampai ketemu lagi di kisah selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.